Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8. Insyaallah akan saya bacakan sampai hadis ke-15. Sampai hadis 15. Kalau udah dibaca banyak tebel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Laqit ibni Sabrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'. Rasulullah bersabda, asbighil wudu', sempurnakanlah wudu', wa khallil, dan menselat-selati bainal asabi', antara jari, diselat-selati, menyelat-nyelati dengan air, diselat-selati dengan air, wa baligh, fil istinsyaq, dan menghirup air, mengangkat air ke dalam hidung, Kalau bahasa wabalik itu benar-benar dimasukkan ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kalian puasa. Kalau puasa cukup hidung yang bagian luar saja jenengan kasih air. Tapi kalau bukan bulan puasa atau tidak puasa, silahkan sampai masuk ke dalam hidung, benar-benar masuk. Karena kalau air masuk itu meresap, terasa ke otak. Tapi kalau puasa jangan, cukup di luar yang kelihatan ini mawon. Nanti bisa batal kalau yang kelihatan boten napa-napa. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh al-arba'ah, imam 4. Imam 4 niku Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Langsung saya terangkan dulu nggih. Rasulullah ini memerintah, agama memerintah untuk berwudu dengan sempurna. Tapi ini bukan perintah wajib, bukan perintah wajib. Kita dianjurkan menyempurnakan fardu-fardunya wudu, wa sunanuh, dan sunah-sunahnya wudu, Dalam hadisnya isbal, menyempurnakan. Kemudian menyelat-nyelati ketika berwudu. Kemudian tadi menghirup air ke dalam hidung. Hadis ini memberikan sebuah kesimpulan, memberikan sebuah kesimpulan hukum. Berarti kalau seperti itu istihbabu isbagil wudu, disunnahkan, menyempurnakan dalam wudu. Jadi dalam wudu kita disunnahkan, disunnahkan. Wajibnya 1 kali, contoh dalam membasuh, tapi kalau 3 kali sempurna. Kemudian apalagi sebelum wudu kita baca bismillah dulu, tangan-tangan dibersihkan, kaki takut khawatir ada lem atau sesuatu yang bisa menghalangi air atau cat atau kotoran, kuku-kuku dibersihkan. Di sini masyru'iyah takhlil asabi, kita dianjurkan oleh syariat, dianjurkan oleh hadis untuk menyelat-nyelati tangan agar air masuk kepada tangan, benar-benar masuk. Kalau kebuka kan insyaallah masuk, tapi kalau ketutup khawatir nanti ada yang tidak basah. Kemudian ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga memberikan kesimpulan tentang menghirup air ke dalam hidung. Tapi di sini jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan, apalagi masuk terlalu ke dalam. Ini kalau puasa, kalau tidak puasa tidak masalah. Kalau puasa. Kemudian yang keempat, madmadah atau kumur-kumur fil wudu
disyariatkan juga, disunnahkan. Untuk mayoritas ulama, untuk nopo kumur-kumur menghirup air ke dalam hidung, itu mayoritas ulama menghukumi sunnah, menghukumi nopo sunnah. Kemudian ada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ada dua imam tajibu madmadah wal istinsyak fil ghusli dunal wudu. Nah, ini karena berkaitan dengan menghirup air ke dalam hidung atau kumur-kumur. Menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kalau kita mandi wajib hukumnya apa? Memasukkan air ke dalam hidung atau kumur-kumur. Karena amit sewu, ketika kita membuka mulut yang kelihatan ini harus basah, ya. Hidung juga yang kelihatan harus basah. Telinga yang bagian luar ini juga harus basah. Tapi kalau mandi setelah subuh pas puasa, jangan dimasukkan seperti ini, cukup ambil air ini dibasahi gitu aja. Nanti kalau jenengan memasukkan air bisa batal puasanya. Atau menghirup langsung, ya, bersihkan yang luar saja, ambil air keran bersihkan yang luar, kumur-kumur jangan sampai terlalu ke dalam, nanti masuk tidak terasa, seger langsung jenengan. Bisa batal nanti. Jadi cukup kumur-kumur biasa. Pun hadis berikutnya, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala innan nabi, sesungguhnya nabi kana yukhallil menselat-selati lihyatahu, jenggotnya, fil wudu, dalam wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah. Sesungguhnya Rasulullah pernah menselat-selati jenggotnya dalam wudu, ya, jenggotnya yang tebal-tebal. Yang punya jenggot siapa di sini punya jenggot ini? Yang tebal, tipis-tipis semua. Nah, di sini ayat penjelasannya, karena Rasulullah SAW katul lihyah, Rasulullah itu tebal. Rasulullah itu jenggotnya tebal. Jadi kalau saya, Ustadz Habibi itu masih masih tipis, tidak seperti jenggotnya Rasulullah, tapi ikut-ikutan saja, ya. Pernah ada cerita, ini benar apa enggak, tapi diceritakan kepada saya. Suatu saat Rasulullah itu bertemu dengan sahabat. Ketika bertemu dengan sahabat satu ini, Rasulullah selalu senyum, senyum, ya, senang. Suatu saat ketemu lagi, jenggotnya hilang, Rasulullah tidak senyum kepada orang tersebut. Kemudian ketemu lagi tidak senyum. Tanya orang itu, ya Rasulullah, biasanya jenengan kalau ketemu saya senyum, kok tidak senyum? Saya kalau sebelum jenggot kamu potong itu, saya melihat malaikat bergelantungan. Malaikat bergelantungan. Ya, jadi saya senang melihatnya. Bahasanya yang diceritakan saya seperti itu. Akhirnya dia agak menyesal jenggotnya dihilangkan karena bagian daripada yang disenangi oleh Rasulullah. Ini saya cerita dari orang, bukan saya mendengar dari hadis lagi, tapi saya ceritakan gitu aja. Intinya yang seneng jenggot pelihara, yang enggak usah. Tapi Rasulullah memelihara, Rasulullah itu senang. Rasulullah tebal. Wa kana yuwadhib ala takhliliha. Rasulullah itu rutin menyelat-nyelati fil wudu. Ketika wudu itu Rasulullah selat-selati terus. Karena menyelat-nyelati dengan air liyasilal ma'ila basyaratiha, agar air itu mengena pada kulitnya. Itu bagian daripada cara Rasulullah menyempurnakan dalam wudu dan mengajari kepada umatnya, ya, mengajari yang punya jenggot tebal agar diselat-selati. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di sini menyelati agar air sampai kepada jenggot, kemudian juga kepada kulit, tubuhnya kulit. Hadis ini memberi kesimpulan untuk yang jenggot tebal, sunnah, disunnahkan menselat-selati. Tebal, yang dimaksud tebal itu ketika ada orang di sampingnya melihat jenggot itu kulitnya tidak kelihatan, itu tebal sudah. Yang dimaksud apa? Jenggot tebal, brewo umpamanya tebal itu kalau jenengan ada di sampingnya kulitnya tidak kelihatan, itu tebal. Ya. Kalau masih kelihatan berarti yang khafif itu, yang tidak tebal. Maka kalau yang tebal sunnah diselat-selati, ya. Sunnah. Tapi kalau tipis wujub tahlilil lihyah, wajib menselat-selati jenggot apabila tidak tebal, ya. Agar air sampai pada kulit, seperti jenggot saya atau Ustadz Habibie itu harus diselat-selati, wajib, ya. Karena apa? Tidak tebal. Pak Sari, ada jenggotnya, ya. Ada sedikit. Yang tipis-tipis harus basah itu. Itu berkaitan dengan apa? Dengan hadis bahwa Rasulullah menselat-selati jenggotnya. Hadis ke-10, wan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, inna nabi, sesungguhnya nabi, ata bi thulutsail muddin faja'ala yadluku dhira'aihi. Sesungguhnya nabi pernah dibawakan air, ya, air 2/3 mud. Kemudian Nabi memakai air itu dengan menggosok-gosok lengannya. Ini Nabi pernah berwudu dengan air yang sedikit. Kalau 2/3 mud, 1 mud itu sekitar, kalau diwadahi itu mungkin setengah kilo, sekitar 6 on, berarti airnya sekitar 1 mangkok, sekitar 1 mangkok. Maka Nabi berwudu dengan air tersebut. Di situ memberi pendidikan kepada kita bahwa dalam berwudu tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ini Nabi mengajari kepada umatnya, ya. Itu. Jadi biar tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini memberikan kesimpulan, memberikan hukum ketika Nabi pakai wudu pakai air yang sedikit, adamul israf fi istimalil wudu, dalam wudu tidak boleh israf. Di sini Nabi tidak menyiram, menyiram, ya, seperti biasanya kita wudu, enggak, ya. Tapi oleh Nabi air itu diambil, ya, kemudian digosok-gosokkan, digosok-gosokkan. Di sini menurut diantara indal Malikiyah, ulama-ulama pengikut Imam Malik, ya, karena menggosok itu masuk dakhalan fi musammal ghusl lughawi. Jadi menggosok itu secara umum, ya, menurut madhab Maliki adalah masuk bagian membasuh. Jadi di antara imam yang mengambil hadis ini dijadikan pijakan umpama wudu dengan air yang sedikit adalah Imam Malik. Jadi umpama jenengan ada di perjalanan bawa air hanya sedikit, 1 botol, botol, monggo silahkan jenengan wudu pakai air tersebut.
Tapi kalau masih bisa banyak air, bisa wudhu sesempurna mungkin, ya silahkan, lebih bagus. Ya, kalau di tempat-tempat yang kesulitan air, bisa memakai yang seperti ini. Jadi tidak israf kepada air. Jadi ketika wudhu itu airnya diambil, digosok-gosokkan, ya, biar basah semua. Ya, tidak banyak habisnya. Beda kalau disiram. Pun itu daripada kesimpulan hadis yang nomor 10. Hadis ke-11. Wa anhu, hadis dari Abdullah bin Zaid, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid ra'a an-nabi, melihat Nabi, ya'khudhu li'udunaihi, mengambil air, li'udunahil ma, mengambil air untuk kedua telinganya, ghair ma alladhi akhadahu li ra'sihi, bukan air yang diambil buat kepalanya atau buat rambutnya. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda Muslimin min dzal wajh bil lafdhin wa masa bi ra'si bima'in ghairi fadli yadayhi. Rasulullah telinga niki sunnah nggih. Hukumnya napa sunnah. Sekalipun sunnah, Rasulullah itu mengusap telinga, ya, dengan air baru, tidak mengusap bekas yang pernah dipakai pada rambut. Jadi setelah mengusap rambut 3 kali, ngambil air lagi yang baru buat telinga. Jangan kita setelah ngusap sebagian kepala 3 kali kemudian tidak ngambil air lagi, kemudian ya telinga diusap. Rasulullah ndak. Rasulullah itu ngambil air baru lagi untuk ngusap kedua telinga. Berarti kalau seperti itu, Rasulullah memberikan penjelasan secara tidak langsung dengan contohnya adalah telinga ini bukan bagian daripada kepala. Maksudnya sendiri. Ini memberikan penjelasan. Laqad istadalla bihadzal hadits asy-Syafi'i rahimahullah bi annal udhunaini dua telinga ini laisata minar ra'si, bukan bagian dari kepala, jadi sendiri-sendiri, ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa telinga ini bukan bagian dari kepala, karena oleh Rasulullah dicontohkan ketika wudhu, ketika membasuh telinga, Rasulullah mengambil air yang baru. Di sini memberikan kesimpulan hukum hadis ini, akhadal ma' jadid, Rasulullah mengambil air yang baru untuk limashir ra'si, untuk mengusap sebagian kepala, idzan la yakfi ma fadda yadayhi min ghaslihima, maka tidak cukup kalau air sisa yang di tangan bekas ngusap yang rambut kemudian buat ngusap yang telinga, karena Rasulullah melakukan dengan sendiri-sendiri, sebagian kepala sendiri, kemudian telinga sendiri. Niku hukum, memberikan kesimpulan hukum tentang hadis tersebut. Hadis ke-12, wa an Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah yaqul, bersabda, inna ummati, sesungguhnya ummati, ya'tuna, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wurran muhajjilin, hale mencorong, bercahaya. Napa? Bercahaya. Bercahaya bekas atau anggota wudhu. Anggota wudhu itu nanti di hari kiamat akan bercahaya. Min atharil wudhu. Faman istata'a minkum ayyutila wurratahu falyaf'al.
Barang siapa yang ingin melebarkan cahayanya, maka lakukanlah wudu, ya, sempurnakanlah wudunya. Maka nanti di akhirat, di hari kiamat, di hari kiamat, orang yang ahli wudu itu bercahaya anggota wudunya. Ya. Di sini dijelaskan, wa fil akhirati, dalam akhirat, bil anwar, bercahaya, allati tatala'la, itu mencorong, ala wujuhim, pada wajah mereka yang wudu, wa fi aidihim, tangannya dan kakinya, wajah, tangan, kaki itu mencorong apa? Bercahaya. Di sini yang apa dimaksud, ya, di sini diberikan contoh, gurron, mencorong di situ adalah dzul ghurrah wa hiya lum'atun bayda takunu fi jabhatil faras. Di sini dijelaskan seperti putih yang bersinar, ya, seperti putih yang bersinar yang ada di kepala atau keningnya kuda, ya. Kuda, ya, kan kadang ada yang putih, okay? Sekalipun jauh itu kelihatan. Di antara 1000 atau 100 kuda ada 10 umpama yang di ini apa namanya, keningnya, ya, ya, itu ada putih, ya, itu kelihatan, ya. Jadi ibarat seperti itu. Nanti di akhirat orang yang ahli wudu bercahaya, wajahnya bercahaya. Yang tidak wudu, yang tidak kenal dengan wudu, maka gelap. Ya gampang malaikat. Oh gelap, lempar, gelap, lempar, gelap, lempar. Oh cahaya, masuk, gampang ya. Sekalipun miliaran umat, miliaran orang, gampang, itu tidak repot malaikat itu. Dan biasanya yang bercahaya ya kumpul dengan yang bercahaya nanti. Ya. Nah, di sini memberi kesimpulan hadis ini bahwa istihbabu isbaghil wudu, disunnahkan menyempurnakan apa wudu, ya, karena di sini nanti orang yang menyempurnakan wudu, daripada bekas-bekas wudunya, ya, hilyatul mukmin, jadi menjadi permata bagi orang yang beriman, wa zinah, ya, dan juga sebagai hiasan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang mukmin, yang ahli wudu, itu wajahnya bercahaya, itu sebagai hiasan nanti di hari kiamat. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang ahli wudu. Orang ahli wudu diantaranya keutamaannya Allah berikan kepada orang yang ahli wudu itu ucapannya gampang terkabul, terkabul, apalagi doanya. Jadi jenengan kalau pengen doanya cepat terkabul, omongannya mustajab, maka daimul wudu, ya, daimul wudu, selalu batal wudu, ya. Itu kesimpulan daripada hadis. Kemudian berikutnya, wa an Aisyah, hadis dari Sayyidah Aisyah, qalat kana Rasulullah SAW, Rasulullah pernah yu'jibuhu at-tana'ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi sya'nihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah pernah memulai, jadi Rasulullah memulai ketika memakai memakai dengan kaki kanan, memulai sesuatu dengan yang kanan. Wa tarajjulihi, menyisir juga memulai dari yang kanan, berarti sini,
Ini Rasulullah luar biasa. Rasulullah kasih contoh hal-hal yang kecil, mulai pakai sandal, Ayo nanti setelah pulang nopo keluar dari masjid pakai sandal, pakai nopo? Yang kanan. Tapi dianjurkan keluar dari masjid kan kaki kiri dulu, Nah, turun kaki kiri, nanti masangnya ke sandal itu kaki kanan dulu. Ya, sekali-kali meraktekkan apa? Ngamalkan niat, ngamalkan hadis. Tak ngamalkan hadis, turun dari masjid kaki kiri dulu, Kemudian setelah itu masukkan apa? Kaki kanan ke sandal. Ya. Meskipun seumur hidup hanya sekali kan lumayan, lumayan. Hal-hal kecil oleh Rasulullah dicontohkan. Menyisir juga, dengan di rumah menyisir dengan apa? Yang bagian yang kanan dulu. Nanti kalau ditanya oleh Rasulullah, ya, umpama di akhirat, kamu itu apa? Mengamalkan sunnah saya itu apa saja? Rasulullah, saya sholat sunnah setelah sholat wajib, saya sholat duha, dan juga saya Rasulullah kalau sisiran itu niru jenengan yang kanan dulu. Nah, gitu, ya, yang kanan dulu Rasulullah. Itu satu kali seumur hidup saya. Atau ketika masang sandal Rasulullah, saya juga pernah, karena pernah ngaji di Masjid An-Nur Rasulullah, saya praktekkan tapi satu kali Rasulullah. Insya Allah Rasulullah senang. Oh, kamu ini termasuk ngamalkan amalan yang saya amalkan. Kan kita itu pinter-pinter menyenangkan hati Rasulullah. Jangan berdebat-debat masalah sunnah kemudian tidak ngamalkan, di debat ngomong boleh dak boleh, tapi dak ngamalkan. Nah, muspro, kosong. Jangan seperti itu. Kita di akhir zaman ini akan terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang intinya kita dak ngamalkan, hanya ngomong ngedap terus, ngomong. Dak ngamalkan, debat. Ya, naudzubillah ya. Ya Ustaz, kan di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia ini memang banyak berdebat. Ya, keluar dari itu, ya, proses dari itu, tidak terlalu banyak debat. Pun terakhir nih, di sini dijelaskan, di sini Rasulullah senang, penafsiran daripada yu'jibuhu. Rasulullah senang, ya, kalau sisiran-sisiran atau sandal dengan kaki kanan, ya, menggunakan yang kanan-kanan Rasulullah senang. Kemudian berkaitan dengan kanan wudu, ya, di sini juga dijelaskan tentang wudu yang kanan dulu, ya, Rasulullah seperti itu. Kemudian amma halatu dukhulil khala, ketika masuk kamar mandi, ya, tetap kalau masuk kamar mandi di sini tetap dianjurkan dengan apa? Kaki apa? Kiri dulu, ya, keluarnya kaki kanan. Ke masjid seperti biasa, ya, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ya, ini memberi kesimpulan bahwa sunnah, mendahulukan yang kanan. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ini bagian dari mimba bitazin, daripada apa? Keindahan, ya, keindahan. Wa takrim, dan memuliakan. Masuk masjid dengan kaki kanan kan memuliakan. Ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis terakhir, wa Nabi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u biyaminikum. Ini menguatkan yang tadi oleh Rasulullah, disampaikan apabila wudu mulai dari yang kanan, yang kanan. Karena apa? Li syarafiha, karena yang kanan ini lebih mulia, lebih mulia-mulianya anggota, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka di sini al-bada'ah taqdimu syai' ala ghairihi biyaminikum. Nah, di sini dianjurkan
memberi kesimpulan dalam hadis ini, kita dianjurkan memulai sesuatu dengan yang kanan-kanan, tapi ada tempatnya sendiri nggih. Ketika ke masjid nggih, ketika kamar mandi ada tempatnya sendiri. Nggih. Ini daripada hadis yang saya jelaskan mulai hadis ke-8 sampai hadis ke-14 nggih. 5 kurang 1 15 sekalian nggih. Wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi, sesungguhnya Nabi tawadda, Nabi berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wal khuffain. Rasulullah pernah berwudu mengusap ubun-ubun nggih, ubun-ubun, kemudian pada imamah ya. Imamah yang tebal itu boleh kita mengusap pada imamah, dan juga mengusap muzah, sepatu yang dipakai. Dulu ada yang biasa pakai muzah dalam perjalanan karena berjalan di padang pasir. Nah, hadis ini memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah memberi contoh boleh kita mengusap di ubun-ubun nggih, ubun-ubun ini. Kalau wudu boleh mengusap di imamah ya. Tapi di sini kalau imamah dianjurkan memasang imamahnya itu setelah keadaan suci, baru mungkin jenengan wudu dulu ya, wudu dulu suci kemudian pakai imamah. Suatu saat nanti kok ada batal wudunya, boleh mengusap imamah ya dalam wudu. Pun itu nggih, kesimpulannya mudah-mudahan bermanfaat. Hadis dari hadis 8 sampai 15 mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan keterangan tadi. Sampun. Ini untuk mengusap imamah ini hanya Imam Ahmad nggih yang mempraktekkan atau melakukan. Untuk yang lain nggih tidak nggih. Jadi Imam Ahmad pun. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.